Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, nikmat iman, Islam dan ihsan kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Kujumpa, kajian umum Jumat pagi yang menjadi rutinitas pekanan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklum bahwa salah satu surat yang sangat penting dalam Al-Quran di antaranya adalah surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr ini, maka itu sudah cukup untuk menjadi nasihat bagi manusia. Tidak perlu 114 surat, tidak perlu 30 juz, tidak perlu 6.326 ayat. Cukup 3 ayat surat Al-Asr itu bisa menjadi nasihat untuk manusia kita semuanya. Dalam surat Al-Asr itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Allah memulai dengan kalimat wal asr, demi masa, demi waktu, demi usia-usia kita yang memang kita itu usianya itu terdiri dari tahun demi tahun, terdiri dari bulan demi bulan, terdiri dari jam, menit sampai detik demi detik kehidupan kita. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tugas kita dalam kehidupan kita adalah menjadi manusia yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yaitu orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, dalam kesempatan pagi kali ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita akan sejenak mengupas tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah bagaimana agar usia, bagaimana agar keseharian, bagaimana agar rutinitas kita itu menjadi rutinitas orang yang beruntung. Dan pasti Nabi adalah orang yang beruntung karena beliau adalah Rasulullah, karena beliau adalah utusannya Allah, maka beliau adalah suri toladan utama kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita akan melihat rutinitas Nabi ini, ibu-ibu, dari beliau tidur sampai bangun tidur, yang tentu tujuannya kita tidak mencontoh time by time, waktu demi waktu, jam demi jam, karena tentu ritme kehidupan kita berbeda. Tetapi yang ingin kita contoh adalah kualitasnya. Yang ingin kita tiru adalah manajemennya. Yang ingin kita tiru adalah bagaimana Rasulullah itu sangat profesional dalam mengatur waktu beliau, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Nanti kita akan bisa bandingkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ibu-ibu, Rasulullah itu kita mulai dari kegiatannya. Kalau di tabel ini ada jam, ya tentu ini jam ini perkiraan ya. Karena zaman dulu belum ada jam, belum ada arloji, belum ada. Ini perkiraan. Karena zaman dulu untuk menyebut waktu itu ya
ba'da subuh, waktu Isra, ba'da asar. Kamu kapan main ke rumahku? Nanti dah ba'da maghrib. Nyebutnya adalah ba'da atau qobla atau waktu fajar, sehingga yang disebut adalah waktu-waktu sholat. Sehingga kalau di sini kok ada jam, ini perkiraan kita di zaman sekarang untuk memudahkan. Yang pertama, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu tidur di awal waktu, perkiraannya adalah jam 9 sampai jam 11 malam. Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengakhirkan sholat Isya, dan beliau membenci tidur sebelum Isya dan membenci berbincang-bincang setelah Isya. Jadi kalau ada lagu begadang jangan begadang, kalau begadang boleh saja kalau ada artinya, yaitu dalilnya ini ya. Boleh begadang kalau ada artinya, kalau ada kepentingannya. Tapi kalau tidak ada kepentingannya, maka Rasulullah itu mencintai, menyukai tidur gasik. Prinsipnya Nabi itu dalam tidur malam adalah tidur gasik, bangun gasik. Itu Bu, kuncinya begitu. Kita ini adalah tidur telat, bangun gasik, akhirnya ya kerja isu sih ngontak-ngantuk, akhirnya emosi, masak emosi, ngantar ke sekolah emosi, udah jadwal apa belum emosi, belum nanti tiba-tiba anak-anak, ternyata pakai ini udah kadung setrika, akhirnya ya ritmenya menjadi, moodnya menjadi berubah. Rasulullah itu prinsip dalam tidur adalah tidur gasik, bangun gasik. Prinsipnya begitu. Kalau mungkin kalau kita nih yang masih muda-muda, ya masih oke lah tidur malam. Tapi bagi mbah-mbah ya, yang udah senior, yang udah sepuh, biasanya sudah mulai merasakan kalau tidur itu ya baiknya ya gasik sudah tidur. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, aslinya Rasulullah itu kan memulai kehidupan itu kan gampang saja ya Bu. Kita itu disuruh mencontoh Nabi untuk tidur. Rasa angel-angel. Orang dikon ibadah dhisik, tidak disuruh macam-macam. Wes pokoknya kita itu nyontoh tidurnya Nabi gitu aja. Tidurnya Nabi adalah tidur gasik, tangi gasik. Lah masalahnya Bu, kita ini terus terang ya. Terus terang, kita itu bukan tidur, tapi ketiduran. Nonton TV, udah tidur, keturun ya. Ndelok HP, sampai HP ini bani wajah. Kenapa? Ya karena kita itu bukan tidur, ketiduran. Yang namanya tidur itu Bu, aslinya adalah sama kalau kita sama anak-anak itu. Ayo, nah ini udah jam 8, udah jam 9, cuci kaki, gosok gigi, habis itu tidur. Apa itu? Ada persiapan, ada prepare untuk tidur. Kalau kita tuh niru Nabi Bu, aslinya nih terus terang, kita tuh nggak bakal cover delok HP, kita cover. Kenapa? Banyak sekali zikir yang dibaca sebelum tidur. Mulai dari wudu. Itu wudu kalau nggak disempatkan, kalau nggak di planning, ya nggak cover. Wudu kok sebelum tidur tuh nggak bakal cover kalau nggak di planning. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falak, baca anas, baca doa tidur, baca zikir-zikir. Itu kalau nggak di planning, yakin keliwat kabeh. Kenapa? Ya kita tidak tidur tapi ketiduran. Nah, Nabi mengajarkan kita untuk tidur itu tidur berkualitas. Tidurnya gasik, bangunnya juga gasik. Kita ini kadang tidurnya tidur gasik, tang ini telat wis tambah suwi tidure. Berarti awake kemeng kabeh kok awake kesel ya akhirnya ya turu meneh. Orang tidur butuh tidur lagi ya kaya ngono kuwi.
Nah, setelah beliau tidur, jadi prinsipnya adalah kalau tidak ada kepentingan, tidak ada urgen, maka setelah sholat isya itu, kalau kira-kira jam 9 malam, ya kita nih pokoknya tidur aja. Kalau zaman saya kecil gampang Bu, wes pokoknya wes mulai dunia dalam berita turu pateni. Sama dunia dalam berita TPD pateni turu. Wes berita-berita sapa semeh nonton. Tapi prinsipnya adalah tidur kasih, bangun kasih. Yang kedua, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setelah beliau tidur sejenak kurang lebih selama 2 jam, beliau kemudian bangun malam. Bangun malam beliau hitungannya sangat lama ya Bu. Sangat lama, mulai dari jam 11 sampai kurang lebih sampai jam 3 pagi. Bisa dibayangkan itu Bu, berapa jam itu? Jam 11, 12, 13, jam 12, 1, 2, 3, 4 jam. Dan ini adalah golden hour. Ini adalah jam-jam emas untuk kita bisa nembus doa-doa kita, untuk kita memakai jalur-jalur langit kita. Dan sekali lagi, kok Nabi kok bisa sekuat itu sholatnya, kok bisa sehebat itu sholatnya berjam-jam? Ya karena yang dipikirin Nabi itu enggak beliau sendiri. Yang dipikirin Nabi itu adalah kita semua, umatnya ini. Sehingga Nabi itu kalau dalam hadis disebutkan sahabat Uzaifah, itu Nabi kalau membaca surat dalam sholat, kok ketemu tentang nikmat, beliau berdoa agar mendapatkan nikmat itu. Kok ketemu dengan ayat tentang azab, maka beliau juga berdoa untuk dihindarkan dari azab-azab itu. Ini adalah menjadi modal utama kita sebenarnya Ibu. Kalau Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan pada sebagian malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Kenapa? Karena ini sepertiga malam itu adalah waktu yang luar biasa. Kalau orang Jawa Ibu bilang membagi waktu itu, waktu malam menjadi 3. Titiyoni, Gondoyoni, Puspotajem. Kok sudah sampai waktu di Puspotajem, itu yang namanya mimpi, mimpi betul. Kalau doa, doanya mustajab. Nah Nabi memaksimalkan waktu-waktu yang hening, yang tenang itu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya saya tidak menyarankan ibu-ibu bangun jam 11 sampai tahajud jam 3, ngobojone iso muring-muring mesti ya. Maksud saya adalah kita itu harus punya gitu loh, maksudnya orang hitung seminggu pisan, tidak, meskipun itu seminggu sekali, 2 pekan sekali, dijadwal secara rutin untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Enggak usah banyak-banyak ya, enggak usah banyak-banyak. Kalau bisa 8 ya 8, kalau kuatnya 6 ya 6, kalau kuatnya 2 ya 2. Tapi apa? Tahajud, betul-betul tahajud ya Bu. Bukan isaan kewengen. Saya Ustaz, salat malam apa isak durungan. Salat isak kewengen. Ini maksudnya betul-betul tahajud. Lah Rasulullah Bu, kenapa kok bisa sholat itu sampai berjam-jam begitu? Karena beliau punya 2 motivasi. Motivasinya adalah karena beliau pengen bersyukur kepada Allah. Ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sudah dijamin ampun, udah pasti masuk surga, kok sholatnya begini? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku ini enggak senang kalau disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur? Kita nih syukurnya syukur apa Bu? Wah syukur banyak banget. Dalam tubuh kita aja itu nikmatnya tidak terkira. Nikmat-nikmat oksigen, tarik napas,
Itu untung tidak diaudit oleh Allah Ta'ala. Jenengan tahu Bu, sekarang RT itu 25 juta kon nggih laporan mumet. Coba kalau kita suruh bikin SPJ kepada Allah. SPJ tentang nafas, SPJ tentang usus lambung, paru-paru, usus buntu, macam-macam. Kalau dibikin SPJ diaudit sama Allah, waduh, habislah kita. Kita ini dikasih nikmat, mata ini bisa ketap-ketip, Bu. Dan alhamdulillah ritmenya bagus, ketipnya arang-arang. Jajal kalau kita itu ketipnya kerepet. Waduh, malah gue ngopo gimana mripate loro ya. Kita ini punya hidup, punya, mohon maaf ini punya, kalau saya punya kumis, punya rambut, punya gigi, semuanya tumbuh, Bu. Dan alhamdulillah tumbuhnya terbatas. Sak dawa-dawane rambut bisa panjang banget, tapi sak panjang-panjangnya gigi terbatas. Bayangin kalau gigi tumbuh terus pada meden. Terbatas, terbatas, ada ukurannya, Masya Allah. Jadi Allah itu nikmat yang luar biasa pada kita, itu perlu disyukuri. Lah nikmat yang paling utama kita syukuri adalah nikmat Islam. Kita kok bisa baca syahadat, kok kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam, entah itu terpaksa, entah itu mu'alaf, entah itu warisan. Kok kita ditakdirkan jadi Islam, oh itu nikmat tidak terkira. Kalau dalam surat Ali Imran dinyatakan, besok orang kafir itu pengen membeli kalimat tauhid. Kata Allah, tidak akan bisa kebeli meskipun dengan emas sebesar bumi. Walaupun lebih dari itu. Nikmat Islam kita ini mahal. Nikmat Islam kita ini luar biasa. Maka Rasulullah kok bisa kuat begitu sholat, syukur. Syukur itu apa sih Bu? Kalau bahasa Jawa itu ewah pekewah. Kita itu kalau udah ditulungi orang, misalnya kalau kita kesusahan pinjam duit, diserai duit, kita tuh ewah kalau sama dia kok nggak baik itu ewah. Kenapa? Dia ewah nulungi, masa aku tidak sopan, masa saya tidak mau menolong. Sama orang yang sudah membantu saja, kita tuh ewah kalau tidak berbuat baik. Lah sama Gusti Allah yang udah ngasih nikmat yang banyak, masa iya kita itu nggak punya rasa ewah blas, nggak punya rasa pengen bersyukur sama sekali. Jadi dalam kehidupan kita ya tidak memaksa, tetapi adalah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk memberikan waktu sepertiga yang malam untuk tahajud. Ya tentu ini nasihat untuk saya dan jamaah sekalian, di mana Allah di sepertiga malam yang akhir turun ke langit dunia dan menyatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku beri. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Nah, mau minta apa lagi dikasih, semua fasilitas ada. Ini yang kedua, PR kita untuk Qiyamul Lail. Rasulullah setelah Qiyamul Lail itu kemudian menjelang ya istirahat setengah jam. Kira-kira antara jam 3 sampai ya jam 4 lah. Ingat-ingat ini menyesuaikan waktu subuhnya ya, jamnya ini perkiraan. Tapi setelah sholat, setelah beliau Qiyamul Lail sekian jam, beliau kemudian istirahat berbaring. Untuk apa? Ya untuk mengumpulkan tenaga kembali, untuk refresh kembali. Jadi kalau beliau itu prinsipnya adalah seperti Nabi Daud. Beliau tidur, bangun lagi. Selang-seling seperti itu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan tenaga. Tapi ini istirahat setelah Qiyamul Lail ini sifatnya hanya untuk, kalau bahasa kita tuh nglekar silok ya. Bukan tidur tapi nglekar. Bagi kita nih yang pelor, nempel molor tidak disarankan ya. Gayane tahajud jam 3 tidak sik, turu dhisik bablas taki jam 09. Tidak disarankan bagi kita yang gampang ngantukan ya. Tapi kalau kita bisa pasang alarm, kita bisa pesen sama anak kita, Dek nanti kalau
azan mama belum bangun nanti dibangunin ya. Bisa pesen enggak apa-apa. Tapi nek wis pelot ya, nempel molot ya, tidak disarankan. Yo klikatan saja untuk ngeluruske boyok ya. Kenapa kok ngeluruske boyok? Ya Nabi sholat 4 jam. Wong kita anak-anak ini upacara setengah jam beka-beku. Dan jenengan coba terawih suratnya dawa-dawa An-Naba, Al-Mursalat, yakin seseorang terawih ini meneh. Apa? Kemeng gini. Lah ini Nabi sholatnya itu panjang begitu 4 jam. Nah beliau pantas kalau kemudian ngeluruskan boyok, ngeluruskan kaki ya. Untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat sejenak, ini dia, ini yang aslinya setelah telatnya kita bangun Bu, adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Kata Rasulullah, fa inna tasahuri barokah. Tasakharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan bagi yang puasa. Bagi yang tidak puasa atau bisa juga dua-duanya, makan sahur dan melakukan zikir kepada Allah. Ibu-ibu bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi kalau menjelang subuh itu Bu, kalau kita ini subuhan kurang lebih 4:30, ya jam 4 sampai 4:30 itu dibanyakin istighfar. Itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang barokah, karena di situ adalah ada pergantian shift malaikat. Jadi malaikat itu shiftnya ada 2 Bu, waktu subuh sampai asar, waktu asar sampai subuh. Lah waktu gantian shift itu waktu subuh, maka ketemu nih dua-duanya malaikat, shift pagi sama shift sore ketemu untuk gantian. Maka kalau disebut sedekah subuh itu barokah, karena sedekah subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kenapa kok sholat sunnah fajar, sholat subuhnya itu punya amal yang tinggi, pahala yang tinggi? Salah satu hikmahnya adalah karena disaksikan oleh malaikat. Nah waktu kita menjelang subuh alias waktu sahur, waktu sahar, diusahakan banyak-banyak istighfar. Istighfarnya bagaimana? Ya banyak-banyak, macam-macam istighfarnya. Tapi kalau saya nih ada 2 istighfar yang paling saya sukai, yaitu pertama sayyidul istighfar. Itu jelas tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai seterusnya. Atau yang paling pendek kalau agak capek begitu baca istighfarnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu termasuk dari doa istighfar karena meminta ampun kepada Allah. Ini bacaan-bacaan ringan tetapi punya bobot yang tinggi. Punya fadilah yang sangat besar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau setelat-telatnya kita ini bangun, diusahakan bangun setengah jam sebelum subuh. Kalaupun nggak bisa banyak-banyak tahajud, ya cukup sholat tahajud 2 rakaat, 1 witir kalau belum witir, dan selanjutnya sambil menunggu azan adalah yaitu membaca istighfar banyak-banyak. Jadi kalau ditanya istighfar itu paling bagus dibaca kapan? Nah ini waktu sahur. Ini sebelum subuh. Kemudian setelah beliau masuk waktu subuh, beliau itu melakukan sahabat Bilal azan dulu di masjid. Setelah azan sambil menunggu sahabat, Rasulullah itu berkeliling menyapa keluarganya. Rumahnya Nabi itu kan sebelahan sama Masjid Nabawi. Lah kompleks perumahannya Ummul Mukminin itu juga di area situ.
Sehingga sambil menunggu sahabat yang datang untuk ke masjid, beliau singgah dulu, menyapa dulu di rumah-rumah para ummul mukminin. Ya kalau kita adalah, kalau kita nih mau subuhan, kalau kita nih udah bangun, ya kita bangunin, berkunjung ke kamar-kamar anak kita, dibangunin. Kalau anak kita belum bangun, dibangunin. Kalau sudah bangun, ya disapa. Kalau sudah bangun, ya didekati. Ya kalau masih kecil ya dicium. Kalau masih kecil ya dipeluk. Ya. Jangan bangun, ayo kakak bangun. Udah tahu siang begini nggak bangun. Jangan begitu. Disamberin, dipeluk, dicium. Jangan cuma omongan, dipeluk. Waktu pagi itu adalah termasuk golden time, ya, waktu emas untuk anak-anak kita. Jadi jangan biarkan anak sedih itu sebelum tidur sedih karena dibentak-bentak, ya. Terus PR yang dikerja dolanan HP terus, saya emosi, ya. Nanti begitu bangun yo jadi diseneni. Ki urip kok kosong men Mas. Jadi waktu sebelum tidur dan bangun tidur itu adalah waktu emas untuk menyapa, waktu untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ini kalau Rasulullah berkeliling, tapi kalau karena kita di rumah cuma satu, ya udah itu aja yang dikelilingi, ya kamar anak-anak kita. Apalagi bagi ibu-ibu yang anaknya banyak, ya, satu dibangunin, satunya tidur, yang ini bangun sana tidur lagi, semuanya udah bangun, gantian bapaknya yang tidur. Ya, begitu bolak-balik ya enggak apa-apa. Itu untuk membangunkan. Setelah sahabat sudah berkumpul sambil menunggu iqomah, Rasulullah menyatakan melakukan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar adalah sholat qobliyah subuh. Ini Bu, Rasulullah itu kalau sholat qobliyah subuh, bacanya itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah ada Al-Kafirun. Rakaat kedua adalah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu sahabat itu sampai gumun. Ummul Mukminin itu sampai gumun. Loh, sholatnya kok cepat sekali. Levelnya sahabat, levelnya Kanjeng Nabi, Bu. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu, loh sholatnya kok cepet banget. Apa ide padahal aku dawa banget ya Bu. Apane Al-Kafirun bolak-balik ora ketemu lakum dinukum endi to. Itu Rasulullah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu Ummul Mukminin sampai tanya, "Loh, apakah tadi Nabi itu membaca Fatihah? Kok sholatnya kok cepat sekali?" Jadi level-level Nabi, level-level sahabat itu Al-Ikhlas, Al-Kafirun itu itu surat-surat kilat, surat-surat cepat, ya. Jadi saya suka ya sekarang itu banyak jamaah, banyak warga itu sekarang pada jalan santai, jalan sehat, ya Bu, ya. Kalau di rumah saya dekat Merbau, sore pagi itu penuh. Yang di sana di mana tuh Budak Payung tuh Bu? Alah, astagfirullahaladzim. Lapangan Bumi Rejo, ya, itu penuh. Kalau sana ada garu, jalan-jalan, penuh. Itu bagus Bu. Perlu diingat-ingat ya. Kalau kita umroh itu nggak ada yang surat pendek, nggak ada. Ya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram nggak ada surat yang pendek. Ingat-ingat, memang latihan untuk kaki itu sangat penting. Ini adalah masuk waktu subuh. Setelah qabliyah, subuhan, setelah sholat subuh, Nabi tidak langsung pulang ke rumah. Tentu nih kalau kita ya minimalnya adalah waktu Ramadan. Kalau kita nih habis sholat subuh kan banyak harus masak, harus nyiapin bekal macam-macam. Kalau kita ini minimal ya Ramadan, bisa dicontoh waktu Nabi ini. Yaitu apa? Setelah subuh, beliau tidak langsung pulang, tetapi menunggu waktu Isra. Menunggu waktu Isra. Kalau sekarang udah ada jam, itu jam waktu imsak, waktu terbit, waktu suruk,
waktu duha. Nah, sholat isyraq itu adalah waktu duha. Sholat isyraq adalah waktu duha awal. Nabi biasanya sholat subuh, kemudian beliau zikir. Kalau sudah zikir beliau berbincang dengan para sahabat. Oh, bincang-bincangnya dengan para sahabat ya yang ringan-ringan aja, yang enteng-enteng. Nabi tanya kadang tentang mimpi. Siapa tadi yang mimpi? Ada sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya mimpi ke daerah yang banyak kurmanya. Oh, itu Madinah. Ada sahabat lagi, ya Rasulullah, saya mimpi kepala saya ini putus, kemudian menggerinding, saya kejar, saya pasang lagi. Kata Rasulullah, jangan kamu ceritakan, itu mimpi dari setan. Mimpi dari setan. Jadi ibu-ibu jamaah Allah, Nabi itu dialog dengan sahabat itu pagi-pagi itu yang enteng-enteng. Kalau kita pernah dengar riwayat Abu Bakar tunjuk jari. Sahabat ditanya, siapa yang sepagi ini sudah menjenguk orang sakit? Enggak ada yang tunjuk tangan. Abu Bakar yang tunjuk tangan. Siapa yang sepagi ini, itu waktu subuh ya, yang sudah sedekah? Enggak ada yang tunjuk tangan. Abu Bakar tunjuk tangan lagi. Siapa yang sepagi ini subuh sudah takziah? Abu Bakar tunjuk tangan, lu kan sangar bu, isu-isu wis layat. Lu ki jenazah iki matine kapan kok? Isu-isu wis layat, wis layat, wis besok, wis sedekah. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian memotivasi para sahabat bahwa paginya itu harus berkualitas. Maka Nabi itu dalam salah satu doa beliau adalah Allahumma barik lana fi bukhuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Itulah yang diterjemahkan oleh mbah-mbah kita. Nek tangi aja kawanan rezekine ditotol pitik. Ngono jek bantah pitik tak bleh, Bu. Pitik tak bleh, tak pangan itu. Bukan itu, tapi memang dalam pagi itu berkah. Pagi itu adalah keberkahan. Kalau Nabi itu dari subuh sampai sholat isyraq, yang Nabi menyatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap di tempatnya, maksudnya tetap di masjid, sampai waktu syuruk dan kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamati, sempurna. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya kalau kita nih belum bisa umroh, belum bisa haji, ya kita nih sholat syuruk, ya sholat syuruk, dapat pahalanya. Kalau kita yang di rutinitas di rumah, bagaimana? Kalaupun nggak dapat sholat isyraq, minimal dapat zikirnya. Ya kalau pagi yang baca al-maksurat pagi. Pak, sambil repot asas-asas, nggak apa-apa, nyetel YouTube. Sahabat MK, marilah kita baca. Enggak apa-apa saya maca YouTube ya, ada mau ngrungok kita. Itu mending daripada blas ora sama sekali, ya. Kadang kita baca Al-Maksurat dengan Al-Maksurat diskon parah. Ya. Sing ping 100 diwaca ping 10. Sing 10 diwaca 3. Sing 3 diwaca pisan, sing pisan dilowati. Al-Maksurat diskon parah, enggak apa-apa. Ya minimal apa? Minimal di suasana rumah itu ada nuansa zikir, ya. Enggak apa-apa lah daripada blong sama sekali. Di rumah kita itu ada nuansa-nuansa spiritual, ada nuansa ruhiyah, itu penting. Ya. Karena kita itu kekuatan kita yang akan menjalani kehidupan 24 jam itu, ya kita itu kan enggak kuat. Kita itu aslinya kan enggak kuat. Kita kan mau etok-etok kuat. Kenapa? Prinsipnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Maka kita minta tolong dari segala masalah. Kita minta tolong hari ini menjadi hari yang baik. Ya lewat ini, lewat doa, zikir. Kalau motivator itu menyatakan setiap pagi afirmasi, saya sehat, saya semangat. Lagi ngopo wong iki bocah iki. Ya bagus, tapi lebih bagus lagi adalah baca zikir ini, baca doa ini. Baca
ayat-ayat, baca doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat isyraq, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, beliau ini jam 6 pulang ke rumah, kemudian waktu untuk keluarga. Ya kalau kita ya waktu kerja lah, tapi ini kita bahas yang Nabi dulu untuk waktu keluarga. Kalau beliau itu di masjid sudah makan, beliau sudah dahar di masjid, karena biasanya kalau waktu zikir Isra itu sahabat itu bawa makanan. Kalau beliau sudah sarapan di masjid, maka beliau tidak sarapan di rumah. Tapi kalau di masjid tidak ada yang bawa makanan, maka beliau ke rumah tanya sarapan. Lah tanya sarapannya juga sangat terkenal ketika beliau tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ada makanan?" Maka Aisyah kalau menjawabnya ada makanan, beliau makan dahar. Tapi kalau tidak ada makanan, beliau menyatakan ini shaim. Kalau begitu saya akan puasa. Hebat ya Bu. Nabi itu tanyanya sederhana ya. Bu ada makanan enggak? Ada, ya saya makan. Kalau saya Bu dijawab, Bu ada makanan? Ada. Cek tambah Bu, lawoke apa? Iki kok perkara lawuh iso dawa lho iki Bu. Mung kok pertanyaan perkara lawuh apa iki iso dawa. Tapi Nabi cuma simpel aja ya, ada makanan, ada. Kalau ada belum makan, tidak ada. Beliau puasa. Betapa Rasulullah itu menyikapi makanan rumah tangga itu simpel ya. Ini hasilnya pesan untuk bapak-bapak ya saya termasuk ya. Karena apa? Banyak sekali cekcok suami istri itu bukan soal lain, soal mangan. Ya perkara suami tidak selera, ya perkara telat masakin. Gue siap wis mangan apa? Udah siap lawe enak. Bapak ora mangan, gantian bojone sing nesu-nesu. Wis dimasake repot-repot tak dipangan. Sesuk tak masake meneh. Wis mulai mengancam. Ya ini kelakuan ibu-ibu yang ngono kira. Loh, Rasulullah itu kan sederhana, ada makanan, ada. Beliau makan, tidak ada, ya puasa. Nah kita zaman sekarang nggak ada makanan, bisa muring-muring. Bojone balik kerja kesel-kesel, makanan yang siap. Nah, ini. Nabi itu menyikapi dengan bijaksana. Dan antara waktu jam 6 ini sampai jam 10 pagi kurang lebih, beliau memang untuk waktu keluarga. Waktu keluarga. Dan Rasulullah itu mencontohkan dengan betul, dengan baik, kata Ummul Mukminin. Rasulullah biasa membantu kegiatan rumah tangga. Dan beliau kalau waktunya sholat, ya beliau keluar untuk sholat. Ini rahasia ya Bu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu. Ini rahasia betul ya Bu. Aslinya Bu, tugas asa-asa, tugas umbah-umbah, tugas masak, itu tugasnya suami. Tapi rahasia Bu, tolong jangan bilang-bilang. Ini rahasia Bu, tolong jangan bilang siapa-siapa. Wong isone kene bapak-bapak ki ya mung godhog wedang ya. Tapi prinsipnya adalah berbagi pahala. Kalau saya sama istri saya nyuruh istri saya itu kalau nggak mau ora gelem pahala ya wis aku iso masak-masak dhewe. Umbah-umbah dhewe ya iso. Nek ora gelem pahala ya wis tak lakoni dhewe. Jadi prinsipnya adalah berbagi pahala. Ya, prinsipnya andum pahala. Biar apa? Ya biar bisa untuk kebersamaan dalam rumah tangga. Rasulullah begitu. Ini hebatnya Rasulullah nih Bu. Hebatnya Rasulullah. Sorry ya Bu. Rasulullah itu istrinya ada 9. Rasulullah. Maksudnya yang hidup bersamaan ya. Kalau Khadijah kan wafat dulu beliau. Kemudian yang
Maria Al-Qibtiyah itu beda pendapat apakah beliau istri atau kasrir, itu beda pendapat. Tapi yang hidup bersama adalah 9. Rasulullah itu istri beliau ada 9. Hebatnya 9-9-nya istri itu, Ummul Mukminin itu menyatakan bahwa Nabi adalah suami yang baik. Istrinya 9, Bu. Tapi semuanya mengakui bahwa Nabi adalah suami yang baik. Aku lho, Bu, bojoku mung siji lho. Urung karuan. Urung karuan lho. Urung karuan aku dianggap apik urung karuan. Hebatnya Nabi, istrinya tuh 9, tapi semuanya ngakui bahwa Nabi adalah suami yang hebat, bahwa suami yang ideal, bahwa beliau adalah suami idaman. Semuanya mengakui. Kenapa? Ya karena beliau memang betul-betul balance, seimbang antara waktu ibadah, waktu dakwah masyarakat, kerja kalau bahasa kita, dan juga waktu keluarga. Sesibuk-sibuknya Nabi tidak pernah meninggalkan waktu keluarganya. Family time-nya itu tetap ada. Quality time bersama keluarga itu tetap ada. Dan itu yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Quality time. Nah, kita ini kadang kerja repot, ngeluh, tekan rumah kali ampasnya tok. Saat di rumah sudah tinggal istirahat, tinggal tidur, sesuk-suk mangkat meneh. Ya itulah yang menjadi PR untuk kita. Nabi, sesibuk-sibuknya Nabi, serepot-repotnya Nabi, masih menyapa dengan istri beliau. Dan semuanya mengakui bahwa beliau adalah suami yang baik, suami yang idaman. Selanjutnya ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, nih 10 menit lagi, 15 menit lagi. Selanjutnya ibu-ibu, setelah beliau punya waktu keluarga, beliau menuju ke masjid kembali untuk majelis duha. Jadi beliau kalau di majelis duha, kenapa kok siang? Ya tentu sahabat kalau pagi masih ke ladang, karena para sahabat itu kan bertani, berdagang. Biasanya kalau udah agak siang, beliau sudah mulai pulang gitu. Sudah mulai pulang kerja, sehingga jamaah-jamaah itu ikut kajiannya Nabi. Temboknya Nabi itu, Bu, di Masjid Nabawi sebagai gambaran. Dulu Nabi itu kalau kajian, beliau ada di mimbar tengah begini. Tapi kemudian beliau pindah, mepet ke tembok kamar. Kenapa kok mepet ke tembok kamar? Karena di dalam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ikut mendengarkan kajian. Jadi yang di dalam masjid ini jamaah bapak-bapak, Ummul Mukminin Aisyah ada di kamar, tapi kamarnya itu sebelahan dengan masjid sehingga beliau masih bisa mendengar. Itulah sebabnya Ummul Mukminin itu meriwayatkan banyak sekali hadis. Karena selain membersamai Nabi, selain hidup bersama Nabi, juga beliau mendengarkan kajian dari Nabi secara langsung. Dalam waktu majelis duha inilah kemudian beliau buka tanya jawab. Kemudian banyak tamu datang. Kemudian banyak orang singgah. Sehingga apa? Terjadi kemudian percakapan, dialog yang kemudian tercantum dalam hadis. Kalau hadis itu kan kadang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ya Rasulullah, saya punya ayah dan ibu siapa yang harus saya hormati? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Ya Rasulullah, tanya macam-macam. Nah itu terjadi di majelis duha. Terjadi di majelis Nabi di waktu siang hari. Begitu masuk zuhur, sebelum zuhurnya beliau qailulah. Beliau tidur sejenak. Untuk apa? Tidur sejenak untuk cas energi, ya. Untuk recovery tenaga. Jadi kalau kita ini kok tidur siang, ya memang bagus ya begitu. Nuwun sewu, kalau saya itu lihat toko-toko Cina, istirahatnya itu ya sebelum zuhur. Ternyata apa? Tidur. Nah, mereka yang enggak berpedoman pada agama aja, mereka prinsipnya kesehatan, itu tidurnya tidur qailullah.
Sekali lagi ini adalah tidur sejenak ya, bukan tidur kebablasan masalah. Ngotangi jam loro ya, jangan ya. Ini tidur. Sambil menunggu qomat zuhur, sambil menunggu iqamah, beliau itu menyapa cucu-cucu beliau. Ya, kalau tadi pagi itu untuk keluarga, istri. Kalau siang ini adalah menghampiri bermain bersama anak-anak. Bersama anak-anak. Betapa atosnya hati orang jahiliyah zaman dulu, Bu. Untuk perkara senyum dan ngambung saja diajari. Nabi itu tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Senyum banyak, senyum aja perlu diajari. Saking atosnya orang-orang itu sama anak-anak. Ada ketika Rasulullah memangku menggendong Hasan Husain, ada seorang sahabat bilang, saya punya 10 anak dan saya tidak pernah mencium mereka sama sekali. Ya kan kebangetan nih. Kata Rasulullah, siapa yang mampu menghalangi kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu? Maka kepada anak-anak itu, ya kita tuh tegas boleh, kita tuh bikin aturan boleh, tapi ojo kereng-kereng. Kereng-kereng itu dalam artian kita membabi buta itu tidak boleh. Ya kalau di kita nih di masjid begitu ya, ya namanya anak-anak masjid, lari sana, lari sini, ya namanya juga anak-anak. Yang penting sing pelayan iki anak-anak. Nah sing pelayan wong tua malah medeni. Ya, malah ngrepoti wong. Enggak apa-apa lah anak-anak. Jadi wajar kalau ibu-ibu kok pengajian bawa anak-anak itu lari-lari, ya wajar lah. Diingat-ingat kalau kok ada anak-anak ikut pengajian, itu anak ibu-ibunya pengajian, anak-anaknya naik haji. Ada yang sa'i, wila, wili. Ada yang tawaf, ngubang. Ada yang talbiyah, bengak-bengok, tidak apa-apa. Yang penting orang lempar jumroh. Orang masalahnya. Jadi Nabi setelah sambil menunggu waktu zuhur, karena beliau biasanya mengakhirkan waktu zuhur, itu beliau mengunjungi cucu-cucu beliau. Termasuk adalah anak dan menantu beliau. Kemudian setelah zuhur, beliau kemudian berdakwah. Lah ini, beliau melakukan anjang sana, melakukan kunjungan-kunjungan ke kabilah-kabilah untuk menyampaikan Islam itu setelah zuhur. Yang ini kalau bahasa kita nih, ibu-ibu ini wayai dawis, wayai muslimatan, wayai PKK, wayai alisan tuh ya memang ba'da zuhur. Biar apa? Biar nanti sore bojone balik neng omah. Nah, ini yang balik jan Ibu. Aslinya kalau nyontoh Nabi kunjungan-kunjungan keluar itu zuhur, nanti asar sudah di rumah. Panas enggak payung. Panas enggak payung. Kenapa? Nanti di waktu asar, Nabi itu kembali kepada keluarganya. Maksudnya apa? Quality time lagi dengan keluarga. Jadi kalau bahasanya itu adalah blocking waktunya, penempatan waktunya Rasulullah, itu ada waktu khusus untuk dakwah, ada waktu khusus untuk ibadah, ada waktu khusus untuk keluarga inti ring 1, ada waktu khusus untuk keluarga ring B, itu anak cucu. Ada waktu-waktu untuk sahabat santai. Kapan itu? Waktu maghrib. Jadi kalau maghrib sampai beliau isaan, itu adalah beliau waktunya bersama keluarga. Bersama sahabat yang ya bercengkrama santai-santai begitu. Jadi Rasulullah membuat blocking waktu dengan baik sehingga apa? Tidak ada satupun yang merasa ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang paling bahaya dalam kehidupan kita adalah kalau sudah ada yang merasa ditinggalkan. Terutama anak dan keluarga. Ibu kok udah nggak punya waktu buat aku ya?
Istriku kok sibuk banget pengajian rono rene tak karuan, kok kita nggak punya waktu buat aku ya. Begitupun masyarakat, oh kayak ibu ini ora tau ketok ning dhewe to. Lah kita wis bar itu arisan ora mangkat meneh misalnya begitu. Loh, karena yang paling bahaya adalah kalau sudah ada orang yang merasa kita tinggalkan. Padahal semuanya punya haknya. Tinggal kita menempatkan sesuai dengan proporsinya. Tentu kalau paling utama adalah ibadah. Ibadah adalah mutlak karena ini ruhiyah spiritual kita pada Allah. Yang kedua adalah waktu untuk keluarga kita. Yang ketiga baru masyarakat. Jadi kita dalam kesempatan kali ini belajar bagaimana Rasulullah itu ternyata di tengah kesibukan beliau, di tengah beliau dakwah itu siang pagi malam, perang beberapa kali dalam tiap tahun. Tapi beliau punya blocking waktu yang semuanya merasa kehadiran Nabi itu ada untuk mereka. Ya. Ada untukmu, ya. Ada untukmu. Ada buat Nabi, buat keluarga. Oh, keluarganya merasakan bahwa Nabi sayang sama keluarganya. Cucunya merasakan bahwa Nabi sayang sama cucunya. Sahabatnya merasakan bahwa Nabi sayang sama sahabatnya. Apalagi kepada Allah, 4 jam beliau kasih blocking waktu untuk ibadah qiyamul lail. Ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nasihat untuk kami tentu dan jamaah sekalian. Mari kita untuk menjadikan kehidupan kita ini berkualitas. Mungkin secara timeline, secara schedule tidak urut persis seperti Nabi karena ritme kehidupan, ritme antar jemput, ritme anak sekolah, ritme suami pulang pagi kerja tidak sama. Tetapi yang ingin kita sampaikan dan kita belajar bersama-sama adalah kualitas waktu. Harus ada kualitas waktu untuk Allah. Ada waktu berkualitas untuk keluarga, untuk anak kita dan juga untuk dakwah. Ya, dakwah ini adalah pada masyarakat. Semoga bisa menjadi hikmah. Silakan, masih ada 5 menit. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Waalaikumsalam.